Kita mau ngomongin apa hari ini? Masih seputar Mercato. Ya, jelas lah karena Juve udah bubar. Bukan bubar, maksudnya udah selesai. Dan kayaknya pemain-pemain Juve rata-rata pada seru mau ngadepin Euro ya sama Copa America mungkin. Jadi buat fans Juve, ngapain di persiapan kayak begini di libur Juventus? Siapa lagi kalau bukan Mercato yang artinya adalah pasar bursa transfer. Dan kali ini masih itu-itu aja beritanya. Tapi kali ini yang itu-itu tadi mau kita Hmm. bikin comparisonnya atau perbandingannya. Siapakah dia? Kita mau bikin perbandingan nih mengenai tentang Rabiot, mengenai tentang Koop Mainers. Nah, ada nama baru. Kemarin ada videonya tayang. Bukan gua, yaitu Douglas Luiz dari Aston Villa. Ini nama baru nih. Ini kan Hmm. rata-rata pemain tengah. Dari ketiga ini, kira-kira siapakah yang punya kelebihan dan kekurangannya? Dan kita coba pengen adu statistiknya, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Gitulah teman-teman. Mudah-mudahan teman nonton sampai selesai ya. Nah, gua nggak sendiri, karena yang lo lihat juga nggak sendiri. Nah, gue beserta teman-teman gue dan gue Jackie seperti biasa selalu menemani teman-teman soal Juventus ini dan kenalan dulu hanya dialah yang pakai jersey di edisi kali ini. Siapakah dia? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Bio. Biasa kalau kalian terus suruh Juventini atau Vincere News ketemu gue, dan juga jangan lupa gue Juventini dari Jakarta Timur. Kalau ketemu Jaktim bisa kita mampir buat ngobrol. Oke, thank you Bio. Ya, terus satu lagi dengan siapa? Halo semuanya, salam kenal. Gue Isan dari Bandung. Oke, ya Oh, enaknya kita online oke. tuh bisa jarak tidak ada masalah Betul, ya. betul. Jadi Juventini Iya. dari Bandung diwakili oleh Ihsan. Nah, sekedar informasi, Ihsan ini adalah membership Sore Juventini. Betul ya Ihsan ya? Betul, betul, Yoi. Jadi ketika betul. lu mau jadi membershipnya Suara Juventini, lu punya kesempatan untuk ngobrol, untuk tayang bertemu dengan penonton-penonton Suara Juventini, mengeluarkan unek-unek, opini, keluh kesah, demo. Udah nggak ada lagi yang demo ya. Janganlah, jangan. Karena Demo karena apa tuh? biasanya demo Allegri kan, Allegri out. Jadi bagi teman-teman Tergantung. yang mau gabung fitur membership, nanti teman-teman bisa ngobrol sama gua atau Bio atau teman-teman Suara Juventini yang lain. Nah, kita balik lagi ke materi. Nah, pada dasarnya kita materi pertama pada dasarnya Juventus memang belum ada belum ada official atau here we go terhadap dua pemain ini. Kalau untuk Rabiot belum ada kejelasan untuk dia perpanjang atau enggak. Tapi ini menjadi menarik untuk bisa diulas ya. Siapakah dari ketiga ini yang menarik yaitu adalah Koop Mainers, terus juga siapa lagi? Si Douglas Rabiot Luiz. dan Rabiot, si Douglas Douglas Luiz. Luiz. Kalau gue perhatikan ya, kalau misalkan dari data yang ada, kalau profil dasarnya ya, posisi mereka masing-masing rata-rata di tengah. Yang hanya Yes. membedakan itu adalah Koop Mainers. Koop Mainers ada posisi di mana dia juga sebagai attacking midfielder. Sedangkan kalau Rabiot, Koop Mainers dan Rabiot, Douglas Luiz, dan semuanya rata-rata central midfielder juga. Cuman kalau Douglas Luiz dia punya posisi yang tambahannya dia adalah defensive midfielder. Jadi perbedaannya di Douglas Luiz sebagai defensive midfielder, terus kalau untuk Koop Mainers sebagai attacking midfielder. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Rabiot juga sebagai defensive midfielder. Umurnya yang paling tua hanyalah Rabiot, tapi ini masih usia oke lah 29. Kalau untuk Oke. Douglas Luiz 26, Koop Manners juga 26 nih usia sangat big performs. Dan mereka juga rata-rata main starter di timnya masing-masing. Jadi melihat dari profil dasar seperti ini, kesimpulannya apa yang bisa lo lihat nih dari tiga pemain ini kalau kita perbandingkan kita jembrengin kayak begini untuk Juventus dari profil dasarnya dia. Gimana Bio? Ya, ini kalau soal kesimpulan dari komparasi ketiga pemain ini ya, gue sih ini memang sesuatu yang dibutuhkan. Ketiganya kalau dimainkan secara bersamaan pun, misalkan nanti jadi ke Juve ya, ini bisa dimaksimalkan langsung di lapangan karena masing-masing mempunyai spesialisasi ataupun bisa posisi alternatif dan juga memang terlebih lagi bisa beberapa posisi ataupun beberapa peran. Dilihat dari Douglas Luiz bisa jadi pemain nomor 6, bisa juga nomor 8, tapi kalau si Toni Miner bisa jadi 8, bisa jadi nomor 10. Kalau untuk si Rabiot ya udah teruji lah, dia bisa jadi box to box, bisa jadi whole player, bisa jadi anchorman atau gelandang jangkar di tengah. Ya ini sih menurut gue memang komposisi yang bagus kalau misalkan memang dia jadi mereka gabung ke Juventus gitu. Terlihat dari beberapa game dan juga beberapa match ke belakang atau di musim inilah terlihat bagaimana si Douglas Luiz juga biarpun dia jadi menjadi seorang gelandang jangkar di Aston Villa tetap
bisa mencetak gol yang banyak. Dan juga si Tonko Miners sudah kelihatan kan hasilnya menggondol Piala Eropa kemarin, menjadi andalan juga di klub, bisa menjadi alternatif gol apabila Atalanta di sisi depannya mentok. Kecuali launch kemarin Copa mentok semua ya, jadi kita juara. Nah ini kalau Rabiot kemarin memang sisi box to box ya juga tetap dia jadi andalan di Juventus. Anak kesayangan Allegri banget kan, sampai sekarang belum renewal karena kehilangan sosok ayahnya di Juventus. Tapi Hmm. kalau dari kesimpulannya ini sih, ya semuanya punya kelebihan masing-masing kalau menurut gue. Ini satu persatu pemainnya tidak bisa langsung di siapa yang paling bagus, tapi memang ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Bang. Oke, jadi punya kelebihan dan masing-masing, tapi prinsipnya mereka bisa main bersama ya dengan melihat Bisa main posisi. bersama. Karena ketiga pemain ini punya kelebihan jadi CM, bisa juga kelebihan menjadi yang satu bisa jadi AMF, ataupun kalau Turnkoff Miner bisa jadi second striker pun dia bisa, karena pun beberapa dicoba di Atalanta maupun di timnas Belanda bisa menjadi alternatif penyumbang gol di timnya masing-masing. Dan juga kalau dari Douglas Luiz kan kelihatan dari gol-gol Aston Villa, kalau misalkan bola-bola mati juga kadang dia suka ambil. Dan kalau untuk Rabiot ya rajanya duel udaranya Juventus dan juga raja sekelimitnya Juventus nih, kalau gol-gol spesial Juventus kan bisa lihat musim ini kan gol-golnya dari tendangan sudut, tendangan bebas, dari kemelut. Nah, ini Rabiot menjadi kuncinya. Oke, ya jadi sangat bisa sekali kalau menurut Bio. Oke, gue langsung ke Isan. Profil dasarnya seperti itu ya. Rata-rata satu kesamaan mereka bermain sebagai central midfielder, tapi hanya Koopmeiners yang berbeda ya sebagai attacking midfielder, sisanya bisa bermain sebagai defensive midfielder. Usianya hampir sama semua, Yes. kecuali Rabiot. Harganya paling mahal, kayaknya sih paling mahal Koopmeiners ya, dan harganya juga Douglas Luiz juga juga oke juga tuh. Rabiot juga mahal gaji. Nah ini pemain mahal semua lah intinya. Nah gimana? Apa profil dasar yang lu lihat dari ketiga pemain ini kalau diperbandingkan, San? Oke, yang gue lihat sih sebenarnya intinya tiga-tiganya sudah matang ya. Itu yang sebenarnya Iya, dibutuhkan Juve sekarang karena kita kan main di 5 kompetisi yang dimana itu sebenarnya kompetisinya nggak ringan begitu ya. Dan gue lihat sih dengan masing-masing midfielder ini kan jagoannya di klubnya masing-masing. Tentu ketika mereka sudah bisa memberikan sesuatu sesuai ekspektasi mereka, gue lihat tuh mereka tuh sebenarnya semua sudah matang. Dan itulah yang dibutuhkan oleh Juve sekarang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat Juve dari zaman-zaman dulu itu kita tuh akan lebih sukses ketika midfieldernya istilahnya jago-jago gitu dibanding misalkan forwardnya itu yang bagus gitu ya. Nggak tahu ya kalau kita lihat zaman di awal-awal kita punya Pirlo, Marchisio, Vidal di mana itu semuanya matang, itu walaupun siapapun strikernya iya, kita betul. bisa bisa perform lah gitu. Dan itu mungkin yang diharapkan sekarang oleh Giuntoli, kita tuh matangkan dulu midfielder, selain itu juga kita sudah punya defender yang bagus. Dan saya lihat ya memang kita sangat butuh ketiga orang ini sangat butuh untuk mengarungi 5 kompetisi yang 51 ya minimal game yang akan kita jalani begitu. Itu sih yang kematangan yang ingin disoroti seperti itu. Oke, jadi kematangan dari pemain ini yang menjadikan sebuah teori dari Ihsan. Kalau pemain tengahnya oke, kayaknya mau siapapun strikernya nggak masalah gitu ya. Iya. Ya, Berarti Kian 20 gol gitu maksud lo, San? nah itu yang diharapkan. Semoga aja. Hah? Gitu maksud lo, San? Hah? Apa lu Iya, tetap iya. nggak pede kalau Kian 20 gol? Ya, seenggaknya Vlahovic nambah dikit lah. Oh, dia belum jawab kalau Kian 20 gol, dia masih tawa-tawa aja deh. Oke, itu tadi profil dasar dari masing-masing setiap tim. Cuman gue nggak berhenti di sini. Kita buka statistik yang lebih khusus lagi. Kita buka data-data yang lebih khusus lagi. Jadi memang di edisi kali ini kita lebih banyak bicara tentang data karena kita mau perbandingkan. Cuman mudah-mudahan ini tidak bikin teman-teman bosan. Justru menjadi lebih seru bagaimana pemain-pemain yang kita akan datangkan kualitasnya. Nah, Ya. untuk slide berikutnya. Ini ada beberapa kategori dari setiap pemain ya. Ada pemain golnya dari masing-masing pemain, terus bagaimana pemain itu melewati lawan, yaitu namanya take ons, terus bagaimana duel udaranya, terus bagaimana aksi-aksi defensifnya seperti block, tackle, intercept, clearance, itu ada datanya semua. Dan ini bisa diperbandingkan. Nah, bagaimana cara Ihsan dan Bio melihat dari kelebihan dan kekurangan dari data-data ini supaya teman-teman bisa mendapatkan satu kesimpulan atau dua kesimpulan. Nah, gimana Ihsan dari data-data ini? Gua ambil satu capturean yaitu ada tentang bagaimana menciptakan peluang, shot on targetnya, cara melewati lawan dan aksi-aksi defensifnya. Gimana San? Ada kesimpulan apa yang lo lihat dari data-data ini, San? Oke, dari data ini tentu ada satu pemain yang ini sangat istilahnya Juve itu sangat tidak punya ya di 3 musim terakhir, yaitu Koopmeiners gitu ya.
yang gue lihat itu di sini kalau kita bicara expected itu untuk midfielder itu kita bisa perbandingkan di non penalty expected goal plus expected assist ya dan gol. Koopmeiners di sini cukup besar ya 13,9. Kita bandingkan dengan mungkin hampir seluruh midfielder Juve sekarang ya, kita berikan dengan Rabiot, Locatelli, McKennie gitu ya, itu rata-rata di 6 dan 7 begitu. Dan ya akhirnya ya istilahnya kita bisa berkesimpulan gitu. Tidak heran gitu ya Juve selalu menang 1-0 karena kita tidak punya midfielder yang memang bisa menghasilkan assist dan expected goal yang sebesar Koopmeiners begitu. Dan harapannya kalau gue pribadi sih Koopmeiners ini memang benar-benar akan mengupgrade midfielder Juve, istilahnya mungkin next levelnya benar-benar next level begitu ya, karena kita sangat-sangat kurang begitu. Ya. Nah, dalam hal defense, tentu kalau dilihat dari statistik, Douglas Luiz ini cukup apa ya, dia cukup aktif dalam menjaga pertahanan, terutama di sepertiga pertahanan ya. Douglas Luiz ini tipe yang memang dia akan mungkin standby di lebih banyak standby di sepertiga pertahanan dan tengah gitu, karena kita bisa lihat juga di tackle-nya sendiri itu dia lebih aktif di sepertiga pertahanannya, dan memang di dalam tackle intercept juga lebih banyak dibanding kedua pemain itu. Jadi kalau bisa dilihat memang Douglas Luiz ini tipenya defensive midfielder yang pure, dan juga apa ya, CM yang midfielder yang tengah. Walaupun dia jadi defensive midfielder, Douglas Luiz ini juga ternyata dia sering juga ya dribble, melakukan take on segitu ya. Ini cukup unik. Tetapi kalau dilihat dari sini memang Rabiot itu yang paling apa ya, mungkin bisa dibilang paling balance ya. Dia attacking dan defensifnya cukup balance, terutama aerial duels-nya itu yang memang kita selalu lihat ya, ketika goal kick itu selalu ke arah Rabiot begitu ya. Dan memang jadinya di sini ada 3 karakter yang saling melengkapi ya. Douglas Luiz itu lebih fokus ke DM, Rabiot itu ke box to box ya. Jadi bisa ke DM, bisa ke AM, dan Koopmeiners itu akan fokus di menghasilkan gol dan assist untuk attackingnya. Oke. Ya, jadi justru karena dibuka data seperti ini, akhirnya kita punya alasan bahwa ketiga pemain ini saling melengkapi ya. Iya. Betul. Ya, betul. tadi sudah dipaparkan, saling melengkapi. Cakep juga berarti Gintoli ya. Cakep juga berarti. Dia buka data juga berarti ya, Gintoli. Ya. Oh, ini di sini, ini di sini, di sini. Oke, thank you Isan. Apa kesimpulan lu mengenai statistik yang gua sampaikan di sini? Bio? Kesimpulannya ini kelihatan sih Bang, yang tadi seperti gue bilang kan, lu juga mengamini barusan bahwa ketiga pemain ini memang saling melengkapi, dan juga kelihatan si Douglas Luiz memang sangat berpengaruh di sisi depan back Aston Villa, dan juga Rabiot jadi pemain box to box, dan nggak jarang pula dia mencetak gol, juga ngelewati lawan juga dia sering kelihatan di sini. Dan juga dari Toni Koopmeiners memang dia apa namanya diinstruksikan sama pelatih Atalanta, yang mana juga bekas pelatih Juventus dulu, dan dia juga bisa menjadi pemain di lini tengah. Ya kelihatan dari eh, statistik di sini bahwa dia sangat sangat sering berada di mid midnya lini tengahnya Atalanta gitu loh. Terus Miner ini memang lebih balance, di nggak terlalu defensif, tapi nggak, terus sering juga jadi pemain nyerang dan juga jadi pemain gelandang. Ini kelihatan banget bahwa dia yang paling balance di antara yang lain gitu loh. Dia suka membantu peranan juga, dan juga dia juga memang jadi motor serangan juga. Dan juga dari areal duelnya juga kelihatan kalau si Adrian Rabiot ini memang jago udara gitu loh Bang. Ini pemainnya bisa jadi breaker juga di tengah, dan juga jadi apa namanya ya, tukang jagal juga kadang di Juventus. Kelihatan dari beberapa match Juventus ke belakang pun dia menjadi pemain yang orang pertama yang bisa mengambil bola dari lini tengah, lini depan lawan gitu loh. Dan juga dari kelihatan dari statistiknya bahwa Douglas Luiz memang bisa menjadi pure defensive midfielder, si Rabiot memang bisa menjadi pure box to box, dan juga si Koopmeiners bisa menjadi gelandang yang elegan di lini keduanya Juventus. Dan ini bisa menjadi apa ya, kalau kemarin kan kita nggak punya pemain yang atraktif di lini serang Juventus, kayak punya pemain nomor 10, jadi punya pemain nomor 8 ini nggak kelihatan banget di Juventus musim kemarin. Dan ini mungkin menjadi anugerah kalau misalkan itu Koopmeiners berubah jadi seorang Bianconero gitu. Kita sangat sangat apa ya, merindukan pemain Juventus yang sangat aktif dan juga
efektif dan juga apa namanya skillful di lini serang Juventus, yang mana kemarin kita sama Allegri sangat-sangat bermain bertahan dan juga bermain pragmatis. Oke, jadi ini bisa menjadi alternatif banyak formasi ya dengan Iya. adanya macam-macam pemain seperti ini yang tadi lo bilang ya, Hmm. gitu. Nah, jadi kalau gua perhatikan ya Hmm. tadi dari Ihsan bilang saling melengkapi, dari Hmm. Bio juga mengatakan bahwa bakal banyak formasi. Kalau gua ada satu ini aja lah, satu kesimpulan, kita kayaknya bakalan lebih bisa menang duel udara karena datanya mengatakan rata-rata 50%-an semua. Jadi kemungkinan kalau goal kick dari pihak lawan, kayaknya kita bisa menangkan second ball-nya gitu. Second ball-nya dari pihak lawan kita bisa menangkan. Jadi kelihatan bener kayaknya kita bisa position, bisa menguasai bola, bakal lebih intens, bakal lebih Ya. sering dengan ketiga pemain ini. Gitu. Karena kita sudah bisa memenangkan duel udara tadi kan. Karena mereka kan kalau di press mau nggak mau mereka harus goal kick kan. Ketika Ya. goal kick itu ke area-area Ya, tengah, betul. area-area pemain tengah kita, ya pemain tengah kita punya kemampuan seperti itu. Kalau ketiga pemain ini nanti jadi. Oke, kita langsung ke data selanjutnya. Nah, data selanjutnya adalah mengenai skill khusus dari pemain tengah nih, yaitu adalah mengenai passing-passingnya mereka nih. Nah, kualitas passingnya gimana nih? Kalau dari Bio sendiri gimana melihatnya? Kesimpulan apa yang lo tangkap dari kualitas passing dari ketiga pemain ini? Kualitas passingnya ya, karena memang kualitas passingnya Turncoff Miners kan kelihatan cara main di Atalanta seperti itu ya, dan juga dari Douglas Luiz pun juga seperti itu. Pemainnya agak attacking dan juga agak apa ya, semi tiki taka gitu loh, apalagi Atalanta. Cuma kalau Juventus kan memang passingnya hanya di sekitar lini tengah ke samping, lini tengah ke belakang. Ya memang kelihatan dari sekitar passing, forward pasnya ini memang Turncoff Miners memang yang menjadi apa ya, pemenang dari tiga pemain ini. Terlihat dari forward passnya, dan juga di sini kelihatan 70%, dan juga forward passnya ada 50%, kayak passnya 97%. Ini ya kelihatan memang karena Top Winners menjadi pemain otak penyerang dari Atalanta, yang mana beberapa match ataupun beberapa pertandingan Top Winners ini selalu menjadi aktor dan juga menjadi seseorang yang terlibat dalam gol-gol krusialnya Atalanta. Kalau nggak Top Winners juga kelihatan kemarin di Coppa Italia terakhir, dia bermain agak bingung, dia pindah posisi dari kanan ke kiri, dari posisi nomor 8 jadi nomor 10. Tetap aja dia menjadi pemain yang agak bingung kemarin, tapi kelihatan pengaruhnya bersama Lukman ini sangat mau berangkat pertahanan Juventus. Nah, makanya kelihatan passing-passingnya pun terlihat kemarin dari awal dia di depan terus dia agak mundur ke belakang, tetap passing-passingnya kelihatan sering banget langsung menuju ke pemain depan, yang mana bisa merepotkan pertahanan Juventus atau pertahanan lawan lainnya. Dan juga kalau lihat dari statistik, si Adrien Rabiot ini menjadi pemain yang apa ya, yang memang keseimbangannya terjaga karena dia bisa menaikkan level dari kita main slow jadi mainnya agak high, dan juga dia suka nge-press juga, dan ini menjadikan pemain yang sering banget memberikan passing di pemain Juventus, ataupun di beberapa dia sering mendiskusikan bola dari pindahan. Juventus suka switch play dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ataupun juga dari depan langsung ke second striker, ataupun juga dari second midfielder juga, dia juga sering melakukan itu, Bang. Oke. Ya, jadi mungkin sorotannya kalau dari Bio lebih ke Cop Manners ya. Bahwa Karena Cop dia kelihatan Manners, banget dari sisi attackingnya, memang dia selalu terlibat. Juga Atalanta kan juga jarang bermain di belakang gitu, jadi main di belakang langsung ke mid, langsung ke forward gitu, Bang. oke. Jadi passingnya yang benar-benar berasa di sini adalah Cop Manners. Ya, Oke, kalau vertical dari pass. Oke, ya pas vertical pass berarti passing yang menuju ke arah depan ya, bukan Yes. back pass ya. Iya. Oke, kalau dari Ihsan gimana? Kesimpulan apa dari kualitas passing ketiga pemain ini? Karena ini adalah satu skill yang memang khusus yang harus banget dimiliki dari seorang pemain tengah. Oke. Ya, kalau dari statistik memang Cole Manners ini unggul dari keduanya ya. Dalam hal passing, salah satunya dari kipas, dia dapat 97, itu di mana itu sangat besar gitu ya. Tapi mungkin gue akan coba bahas dalam POV, misalkan kita nantinya dengan Thiago Motta ya. Nah, Thiago Motta itu kan tipe pelatih dengan istilahnya dia lebih prefer sirkulasi midfielder itu akan cepat begitu ya, dan sebenarnya membutuhkan yang midfielder yang nyaman dengan bola ya, kemudian punya decision making yang bagus, terus juga passing yang memang istilahnya passingnya harus di atas rata-rata begitu ya, kalau nantinya akan mau jalan dengan perfect begitu. Nah, dari kebutuhan itu memang Koeman ini salah satu yang istilahnya masuk
kriteria lah, sangat masuk kriteria begitu dengan kemampuan passing dan progressive passes ya yang tinggi, sehingga ketika kita lagi bermain di tengah dia bisa istilahnya bisa langsung umpan ke Chiesa kalau masih ada gitu ya, sehingga kita bisa dapat gol-gol open play lebih Iya, banyak iya. begitu Lebih to the point dibanding lah dengan ya. iya lebih to the point. Nah, jadi kalau dilihat nantinya di Thiago Motta, sebenarnya kalau kita ambil beberapa parameter, memang Kopenhagen yang paling masuk. Rabiot itu ya nggak tahu ya, mungkin apa karena kita strateginya seperti itu di Allegri sehingga misalkan kayak progressive passesnya sangat kecil sekali begitu ya, 24,3 begitu. Apakah Rabiot itu hanya vertikal aja tapi dia emang nggak bisa masuk ke kotak penalti gitu ya. Nah, itu juga yang jadi harus catatan sih. Dan Douglas Luiz ini walaupun istilahnya pasisnya itu tidak sebanyak Rabiot, tapi dia progresif pasisnya cukup besar begitu ya. Iya. Ini yang nanti juga akan menjadi catatan juga begitu ya. Dan kalau bisa dibayangkan nanti mungkin Thiago Motta itu kita midfieldernya juga harus pinter-pinter juga nih gitu. Posisinya harus pinter, pasisnya harus pinter. Nah, ini yang nanti sebenarnya yang diraciknya ini yang ditunggu-tunggu sih. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya Biot dan Douglas Luiz itu bisa exchange lah. Salah satunya itu yang harus ada tuh Fagioli. Oke. Karena pasti dengan Fagioli kita akan lebih Yes. ini lagi lebih kreatif gitu ya. Oke, ya memang kita memperbandingkannya pemain-pemain yang belum tentu jelas apakah datang Iya. atau enggak. Kalau Fagioli kan udah jelas ada di Juve. Iya, Kita betul. nggak usah Betul, ngomongin betul. kalau yang udah jelas. Justru kita ngomongin yang belum jelas nih, ya kan? Iya. Karena Kopenhagen masih proses, Douglas Luiz masih proses, Rabiot juga masih proses kontrak. Nah, itu tadi menurut Ihsan, bahwa Ihsan mengatakan bahwa Kopenhagen mungkin menjadi sorotan lagi untuk masalah kontes passing karena bisa to the point ya, kalau gue Yes. persingkat lagi. To the Iya. point, bisa langsung ke arah depan bila kita menguasai bola. Nah, tapi ini menjadi pertanyaan terakhir di luar dari data-data yang tadi kita sudah paparkan. Kalau ternyata kita kan berharap mereka bisa bermain bersama, dan tadi di awal-awal kalian rata-rata bilang bisa bermain bersama, justru malah bisa saling melengkapi. Cuman kan pertanyaannya adalah situasi Mercato-nya nggak jelas nih. Kalau ternyata hanya pilih salah satu, bagaimana salah satu ini yang harus kalian jawab? Siapa yang kalau harus dipilih salah satu? Nah, gimana? Mau siapa dulu? Ihsan deh. Kalau pilih salah satu, mau siapa dulu nih yang lo pilih? Sisanya berarti dadah. Nah, Kopenhagen sudah jelas. Kopenhagen ya, Udah jelas jelas. ya. Oke, berarti Rabiot nggak nih? Rabiot yang seimbang, grafisnya nggak ya? Iya, masih bisa dicari lah Masih kayaknya. bisa dicari. Oke, nah kalau dari Bio, Sama setuju gue sama Kang Ihsan deh. Dan Kopenhagen karena sudah beberapa musim kita nggak punya pemain yang kayak gini yang bisa jadi playmaker di lini tengah yang pure memang attacking midfielder dan juga bisa mencetak gol. Juga kalau si Douglas Luiz kan memang tahun lalu sempat ada rumornya juga kayak gini, cuma kayaknya sih yang bakal diutamakan sama si Gintoli adalah Kopenhagen ini, karena kan memang model-model kayak Douglas Luiz atau Rabiot masih ada di Juventus, masih ada Weston McKennie gitu loh. ya kan Weston McKennie. Oh iya benar, kalau nggak jadi Weston McKennie masih ada ya. Iya, kan Douglas Luiz kan buat Tukeran. swap sama Iya. si Swap. Weston McKennie. Masih ada juga Locatelli yang masih Iya. box ya, mungkin yang beda-beda dikit ya memang tetap Kopenhagen aja. Oke, ya gue juga setuju sih. Kayaknya kalau pilih salah satu Kopenhagen, Iya. karena Kopenhagen Betul. ini dengan data-data yang ada semakin meyakinkan gua ini gelandang elit sih. Oke, itu aja dari kita mengenai sesi satu ini, mengenai perbandingan bahwa tadi ada kelebihan dan kekurangan, dan ternyata 3 orang ini kalau memang dihadirkan Gintoli top sih. Gintoli ini thumbs up lah ya, 2 jempol buat Yes. lo kalau 3 ini bisa datang. Kalaupun salah satu datang, please pilihnya Kopenhagen saja. Jangan-jangan Sepakat. ngambil pilihan yang paling aman. Tahu nggak pilihan paling aman buat Gintoli apa? Rabiot. Iya, extend Rabiot udah paling aman. Itu jalan paling amannya Gintoli tuh. Extend Rabiot, dia nggak pusing mikirin dana, dia nggak pusing inian gitu. Yang musik Motta nanti. Oke teman-teman, itu tadi mengenai semua kesimpulan yang sudah dipaparkan dari teman-teman kita, Ihsan dan Bio. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan yuk gabung di fitur membership supaya bisa berkesempatan kayak Ihsan juga bisa ikut beropini tentang Juventus. Itu aja dari gua. Terima kasih sekali lagi buat Ihsan ya. Terima kasih sekali lagi buat Bio. Thanks. Oke, Bang. Terima kasih. Oke, Sama-sama. ya Diundang. kita akhiri dengan slogan Fino alla fine, Forza. Forza Forza Juve. Juve. Oke.